warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat otomotif semuanya, kembali lagi di channel Muhammad Arif. Di video kali ini kita akan bersama belajar mengenai bagaimana cara membaca alat ukur jangkar sorong. Ini dia, jangkar sorong. Bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini. Baiklah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara membaca alat ukur ini, alangkah lebih baiknya kita belajar untuk mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen dari jangkar sorong ini. Yang pertama adalah rahang bawah. Yang di sini rahang bawah, kemudian ini rahang atas. Rahang bawah, rahang atas. Rahang ini dibagi dua. Yang pertama adalah rahang tetap. Kemudian yang ini adalah rahang geser. Ini juga yang bagian atas juga sama, rahang tetapnya ini, kemudian rahang geser. Oke, kemudian di sini ada skala utama yang dibagi dua, skala atas dan skala bawah. Kemudian yang bisa digeser ini adalah bisa disebut dengan skala geser, juga sama ada dua, yang atas dan yang bawah. Kemudian ini ada pengunci. Kemudian ini ada tuas untuk mengukur kedalaman. Oke. Untuk skala yang geser ini ada dua. Yang atas itu merupakan skala inci, kemudian yang bawah adalah skala milimeter. Sama halnya dengan skala utama di sini. Di sini juga terdapat yang bawah adalah milimeter, yang atas adalah inci. Kemudian setelah kita tahu komponennya, kita harus tahu fungsi jangkar sorong ini ya. Fungsinya yang pertama ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar suatu benda. Ketebalan benda, diameter luar benda. Kemudian yang atas ini, rahang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian yang ini untuk mengukur kedalaman. Baiklah. Oke, kemudian kita akan langsung menuju bagaimana cara membacanya. Baiklah, kita akan mulai bagaimana cara membaca alat ukur jangkar sorong ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan cara dasar terlebih dahulu agar kita lebih memahami. Dan yang kedua, nanti saya akan berikan tips cara cepat bagaimana cara membaca jangkar sorong. Semoga bermanfaat. Kita mulai. Yang pertama, sebelum alat ukur ini digunakan untuk mengukur, alangkah lebih baiknya kita selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu. Salah satunya adalah set 0. Jadi alat ini sebelum digunakan kita harus set 0 terlebih dahulu, apakah ini alat masih bisa digunakan untuk mengukur secara presisi atau tidak. Caranya adalah sebagai berikut. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk mengeset 0 jangkar sorong itu seperti ini. Kita geser sampai mentok seperti ini. Di sini sudah rata, kemudian ini juga sudah rata. Kemudian kita kunci biar tidak geser. Kemudian kita lihat bagian sini. Garis 0 pada skala non-news atau skala geser ini sejajar atau tegak lurus dengan skala 0 pada skala utama. Ya, ini skala utama ini. Oke. Nah, ketika alat ukur sudah dilihat seperti itu, maka bisa dinyatakan alat ukur ini sudah di set 0 atau siap digunakan untuk melakukan pengukuran. Oke, kita akan coba membuat ukuran pada jangkar sorong. Kita coba untuk membuat ukuran sederhana. Oke, kemudian kita kunci. Lalu kita akan membacanya. Sebentar biar lebih jelas. Oke, seperti itu. Nah, untuk menentukan untuk membaca jangkar sorong itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan menentukan skala utamanya terlebih dahulu itu berapa. Kemudian kita mencari skala non-news. Kemudian dijumlahkan, maka akan ketemu hasil dari pengukuran menggunakan alat ukur jangkar sorong. Bagaimana cara menentukan skala utamanya? Kita simak video berikut ini. Kita lihat 0 bagian ini.
0 di skala Nonius atau skala gesernya. Ini sangat menentukan dan sangat riskan ketika kita membaca alat ukur jangka sorong. Kenapa? Seringkali kita mengukur menggunakan nolnya ini adalah bagian sini. Ya. Bagian sini tidak bisa digunakan untuk acuan, tetapi acuannya adalah skala 0 yang ada di skala Nonius atau skala geser ini. Sini kalau menggunakan ini nanti ukurannya tidak presisi. Sudah terlihat di sini geser sekitar 2 milian. Oke ya. Maka kita lihat garis 0 pada skala Nonius tersebut. Ini ada 10, kemudian 1, kemudian 2, belum sampai 3. 2 berarti 10 tambah 2 garis ini berarti 12. Oke ya. Kita tulis 12. Kemudian kita akan membaca skala Nonius. Bagaimana caranya? Membaca skala Nonius adalah mencari ini skala Nonius ini, garis-garis skala Nonius ini yang tegak lurus dengan garis-garis yang ada di skala utama. Kita cari mana yang tegak lurus. Oke, kita cari dari sini ya. Oke, kita cari. Nah, ternyata ini garis skala Nonius 3 sejajar dengan garis atau tegak lurus dengan garis di skala utamanya. Maka kita akan membacanya seperti ini. Hitung garis dari 0 sampai 3 ini. Dari sini 1 2 3 4 5 6. Ada 6 garis yang ditunjukkan pada skala geser atau skala Nonius. 6 garis ini kemudian kita kalikan dengan ketelitiannya. Jadi 6 garis tadi kita kalikan dengan ketelitiannya 0,05. Maka hasilnya adalah 0,30. Maka kita tuliskan skala geser atau skala Noniusnya adalah 0,30 mm. Kemudian kita jumlahkan. Maka hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini adalah 12,30 mm. Oke ya, sangat jelas ya. Hasil pengukurannya adalah 12,30 mm. Oke, itu cara yang pertama yang agak mendasar agar kita paham betul bagaimana cara mencari yang tegak lurus, kemudian mencari nilai menentukan skala Noniusnya. Itu secara dasarnya seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke bagaimana cara cepatnya. Cara cepatnya adalah seperti ini. Kita anggap ini saja. Cara cepatnya sama. Kita harus menentukan skala utama. Kemudian kita juga menentukan skala Nonius, kemudian dijumlah dan nanti akan ketemu hasil dari pengukurannya ini. Yang membedakan kita tidak lagi perlu mengkalikan dengan ketelitiannya. Hanya saja kita bisa langsung melihat pada angka yang ada di sini. Ini 12. Ya, tadi skala utamanya adalah 12 karena ini 10, kemudian 1, kemudian 2. Dan yang dilihat adalah 0 ini, berarti 12. Kemudian kita lihat angka yang ada di skala Noniusnya adalah 3, yang sejajar atau tegak lurus 3. Berarti ini bisa langsung 12,3. Bagaimana kalau semisal yang lurus adalah di sini, di tengah-tengah ini? Maka di sini langsung saja kita tuliskan 12,35. Semisal ini yang lurus, yang tegak lurus adalah ini. Ataupun kalau di sini berarti 4. Kalau misalkan yang sama di sini berarti 45, kalau yang di sini berarti langsung 50 dan seterusnya. Itu adalah cara cepat yang pertama. Maka 12,30 sama ya hasilnya. Oke, kemudian cara cepat yang ketiga, ketika kita sudah bisa menguasai yang cara pertama, yang menghitung garis kemudian dikalikan dengan ketelitian. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana cara ketika langsung melihat angka di sini yang sejajar mana langsung kita sebutkan komanya ini adalah ini. Kita akan
menggunakan kombinasi cara kedua dengan cara cepat yang ketiga. Caranya adalah ketika kita rubah seperti ini. Oke, ketika seperti ini, kita baca skala utamanya terlebih dahulu adalah berapa ini? 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14 koma ya. Kita mencari komanya. 14. Nah, cara cepatnya adalah ketika garis nol ini geser sedikit, maka kemungkinan besar koma dari hasil pengukuran ini tidak akan lebih dari 5. Oleh karena itu kita mencari garis yang lurus, tegak lurus dengan skala utama, skala nol itu hanya dari 0 sampai 5. Maka di sekitaran itu langsung kita bisa melihat ketika ini lebihnya hanya sedikit, maka komanya ini tidak akan jauh dari sini. Oke, tidak akan jauh dari sini. Beda lagi ketika nanti komanya atau garis nol ini lebih dari setengah atau mendekati yang sini, mendekati angka yang akan berikutnya atau garis berikutnya. Ya, tadi di sebelah sini lebih dekat yang sini, sekarang lebih dekat yang sini. Oke, ketika lebih dekat yang sini, tidak mungkin koma itu akan di sekitaran 0 sampai 5. Tetapi komanya akan di sekitaran 5 sampai 10. Kita buktikan ya. Kita buktikan terlebih dahulu. Tadi seperti ini. Misalkan ini dekat sebelah sini. Oke, dekat. Nah, kita lihat mana yang tegak lurus. Oke, yang tegak lurus adalah 1. Kita lihat dari 0 sampai 5, yang tegak lurus adalah 1. Maka ini bisa disebut adalah 14,10 atau 14,1. Coba. Oke, maaf kegeser kameranya ya. Kemudian kita coba kita dekatkan yang sebelah sini. Kita cari yang bagian sini, pasti tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Maka kita akan cari yang di sini, daerah sini. Oke, yang ketemu. Nah, ini 6 ya. 6. Oke, berarti 14,60 mm ya. Jelas ya. Kalau di sini ya, mendekati yang sebelah sini, maka mencari komanya itu mencari garis yang tegak lurus itu di antara 5 sampai 10. Kalau mendekati yang sebelumnya, yang mendekati yang garis sebelum ini, maka mencari komanya atau garis yang tegak lurus adalah 0 sampai 5. Oke, gitu saja cara membaca jangka sorong dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, sampai jumpa.